Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut mendorong terobosan yang menolak Israel untuk tidak main di Indonesia dalam Piala Dunia U20. Menurut Ganjar, sikap itu adalah perwujudan komitmen bersama dalam upaya kemerdekaan Palestina sesuai amanat Presiden RI pertama, Soekarno. Sebagai kader PDI Perjuangan, Ganjar memegang teguh amanat Bung Karno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, dan maupun dalam Conference of the New Emerging Forces. Jadi ya kita ikut amanat beliau, katanya dalam keterangan tertulis, Kamis, tanggal 23 Maret tahun 2023. Sebagai gubernur, Ganjar juga mengamati meningkatnya aksi-aksi kekerasan di Palestina. Kemudian munculnya kelompok politik dalam pemerintahan Israel yang menolak mengakui keberadaan bangsa dan negara Palestina merdeka. Karenanya, penting bagi kita untuk tetap menyuarakan dukungan kita kepada perjuangan Palestina merdeka, lanjut Ganjar. Maka dari itu Ganjar mendukung sikap PDIP yang menolak kehadiran tim nasional Israel dalam perhelatan Piala Dunia U20 di Indonesia. Ganjar meminta panitia bersama pihak terkait untuk mengupayakan langkah terobosan agar penyelenggaraan Piala Dunia tetap berjalan tanpa kehadiran timnas Israel di Indonesia. Saya berharap agar diupayakan langkah-langkah terobosan bersama, tanpa kehadiran Israel, katanya. Lebih lanjut, Ganjar sudah berkomunikasi dengan PSSI dan menteri terkait. Menurutnya, penyelenggaraan Piala Dunia U20 ini tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan komitmen pendiri bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina. Sehingga penyelenggaraan Piala Dunia U20 bisa dilakukan tanpa mengorbankan komitmen panjang kita untuk mewujudkan Palestina merdeka. Serta, tetap menjaga kedamaian sosial politik di dalam negeri Indonesia, pungkasnya. Diketahui, sampai saat ini konflik antara Palestina dan Israel tak kunjung mereda. Konflik kedua negara tersebut terjadi sejak lama. Menanggapi ini sejumlah negara ikut mengutuk kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Indonesia adalah salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Palestina sejak pemerintahan Soekarno yang dengan tegas menolak segala bentuk hubungan dengan Israel. Presiden pertama Indonesia tersebut tidak pernah mengakui berdirinya Israel sejak tanggal 14 Mei tahun 1948 karena mereka merampas tanah Palestina. Dilansir Galamedia dari kanal YouTube Top Info, berikut aksi tegas Soekarno pada Israel. 1. Tidak memedulikan ucapan kemerdekaan dari Israel. Indonesia memperoleh kedaulatan penuh tahun 1949. Banyak negara di dunia yang mengakui kemerdekaan Indonesia, termasuk Israel. Menteri Luar Negeri Israel saat itu mengirim telegram yang berisi pengakuan Israel terhadap Indonesia. Muhammad Hatta hanya membalas dengan ucapan terima kasih, tanpa menawarkan hubungan diplomatik. Sementara itu, Soekarno malah tidak menanggapi telegram dari pihak Israel. Israel kemudian berniat menjalin hubungan dengan Indonesia. Namun Muhammad Hatta menyarankan agar misi tersebut ditunda hingga waktu yang tidak dapat ditentukan. 2. Soekarno tidak mengundang Israel pada KAA. KAA atau Konferensi Asia Afrika diprakarsai oleh Presiden Soekarno. Penyelenggaraan pertamanya dilaksanakan di Indonesia dengan mengundang berbagai negara di Asia dan Afrika. Beberapa negara, seperti Myanmar, India, dan Sri Lanka berpendapat agar Israel juga diikutsertakan. Namun, Indonesia menolak saran tersebut. Kehadiran Israel ditakutkan akan menyakiti bangsa-bangsa Arab yang masih berjuang memerdekakan diri. 3. Palestina lebih penting daripada Indonesia lolos Piala Dunia. Bagi Soekarno, Palestina lebih penting dibandingkan jika Indonesia lolos Piala Dunia. Pada tahun 1957, tim nasional Indonesia sebenarnya lolos pertandingan tingkat Asia dan hanya perlu bertanding melawan Israel untuk bisa lolos Piala Dunia pada tahun 1958 di Swedia. Namun, Soekarno melarang pertandingan tersebut karena bertanding dengan Israel sama saja dengan mengakui negara tersebut. Tim nasional Indonesia pun akhirnya tidak berangkat, dan melepaskan kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia demi mendukung Palestina dan menentang Israel. 4. Tidak memberikan visa untuk atlet kontingen Israel dan Taiwan. Ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games yang keempat pada tahun 1962, Indonesia tidak memberikan visa kepada perwakilan Israel dan Taiwan.
Hal ini karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan kedua negara tersebut. Namun, alasan sesungguhnya adalah berkaitan dengan politik anti-imperialisme. Pada masa itu, negara-negara Arab berjuang melawan Israel dan Tiongkok dikucilkan dunia karena bangsa Barat hanya mengakui Taiwan sebagai pemerintahan yang sah. Bagi Soekarno hal tersebut merupakan bentuk penindasan negara-negara lama. 5. Pidato anti-imperialisme dan anti-Israel dalam pidato ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-21. Soekarno mengungkapkan bagaimana Indonesia harus bangga sebagai bangsa yang konsekuen, berjiwa merdeka, anti-imperialisme, dan tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara. Tahun 1962 Soekarno dengan tegas mengungkapkan bahwa selama kemerdekaan Palestina belum diserahkan pada warga Palestina, maka selama itu pula Indonesia menentang penjajahan Israel.